Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi tentang reaksi inti. Materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, Salsa Novenda, kemudian nanti akan dilanjutkan oleh Sherly Widya Safitri. A. Pengertian reaksi inti. Reaksi inti merupakan peristiwa perubahan suatu inti atom sehingga berubah menjadi inti atom lain bila ditembak dengan proyektil, inti ringan, nukleon, foton, dan lain-lain yang cukup energi. Reaksi inti ditemukan oleh Rutherford pada tahun 1919. Adapun notasi reaksi inti, yaitu A, X ditambah A berubah menjadi Y ditambah B, atau X dalam kurung A, B dikali Y. Nah, X itu disebut dengan target, A itu proyektil, Y itu inti hasil reaksi, dan B itu partikel hasil reaksi. Teman-teman juga dapat lihat gambar di samping ini. Kemudian, apabila suatu partikel alfa ditembakkan pada inti X, maka ada beberapa kemungkinan yang terjadi, yaitu ada hamburan elastis, hamburan tak elastis, reaksi inti. Hukum-hukum yang berlaku pada reaksi inti itu ada 4. Ada hukum kekekalan momentum, ada hukum kekekalan energi, ada hukum kekekalan nomor massa atom Z, hukum kekekalan nomor massa A. Contoh reaksi inti antara lain yaitu atom nitrogen ditembak dengan partikel helium menjadi inti atom oksigen dengan disertai timbulnya proton. Nah, inti atom oksigen yang terbentuk ini itu bersifat radioaktif. Dalam reaksi inti itu berlaku beberapa hukum kekekalan. Yang pertama ada hukum kekekalan momentum, yang kedua hukum kekekalan massa dan energi, yang ketiga hukum kekekalan nomor massa, yang keempat hukum kekekalan momentum sudut inti, 5 hukum kekekalan paritas, dan 6 hukum kekekalan momentum linier. B. Klasifikasi reaksi inti. Reaksi inti dapat digolongkan dengan beberapa cara, tergantung pada keadaan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu ada menurut partikel penembak. Ada reaksi partikel bermuatan, reaksi neutron, reaksi fotonuklir, dan reaksi elektron. Reaksi partikel bermuatan ini termaksud reaksi PD alfa C12O16. Reaksi neutron itu partikel yang ditembakkan berupa neutron. Reaksi fotonuklir yaitu berupa foton atau sinar gamma. Dan reaksi elektron partikel yang ditembakkan yaitu elektron. Menurut energi partikel penembak, terdapat reaksi neutron dan reaksi partikel bermuatan. Reaksi neutron terdiri atas neutron termik, neutron epitermik, neutron datang, neutron cepat. Kemudian reaksi partikel bermuatan terdiri atas partikel berenergi rendah dan partikel berenergi tinggi. Ada 3 macam reaksi inti, yaitu ada reaksi peluruhan, reaksi transmutasi inti, dan juga reaksi penghasil energi. Yang pertama yaitu reaksi peluruhan. Pada reaksi peluruhan itu terjadi perubahan inti tidak stabil menjadi inti stabil. Contohnya Ra berubah menjadi Rn plus alfa. Yang kedua ada reaksi transmutasi inti. Nah, pada reaksi transmutasi inti ini, suatu inti menyerap suatu partikel dan berubah menjadi inti lain dengan memancarkan suatu radiasi. Berdasarkan sifat-sifat dari A dan B, maka reaksi-reaksi inti dibedakan ke dalam beberapa jenis, seperti diuraikan berikut ini. Ada hamburan elastis, hamburan inelastis atau tak elastis, ada reaksi nuklir, ada reaksi fotonuklir, dan tangkapan radioaktif.
Kemudian yang ketiga, yaitu reaksi penghasil energi, terdiri atas reaksi fusi atau pembelahan inti dan juga reaksi fusi. Yang pertama, reaksi fisi. Reaksi fisi ini adalah reaksi yang terjadi pada inti berat yang ditumbuk oleh sebuah partikel, umumnya neutron, kemudian membelah menjadi dua inti baru yang lebih ringan. Karena inti berat tidak stabil dibandingkan produknya, proses ini melepaskan banyak energi. Reaksi fisi inti yang dikaji pertama kali ialah pembombardiran uranium-235 dengan neutron lambat yang kecepatannya sebanding dengan kecepatan molekul udara pada suhu kamar. Pada kondisi uranium-235 mengalami fisi. Nah, teman-teman dapat lihat berikut merupakan skema proses fisi. Teori asli tentang proses fisi ini dia dikembangkan oleh Bohr dan Wheeler pada tahun 1939, didasarkan pada model tetes cairan. Proses tersebut secara sederhana disajikan pada gambar berikut. Energi ikat tangkapan neutron dapat menyebabkan inti majemuk bergetar secara hebat, sehingga inti terbelah. Neutron dipancarkan dari inti. Beberapa fragmen fisi terbentuk dalam keadaan eksitasi dan meluruh dengan memancarkan radiasi gamma dengan umur hidup 10 pangkat min 15 sekon sampai dengan 10 pangkat min 13 sekon. Kemudian selanjutnya fragmen fisi ini meluruh dengan peluruhan beta negatif menuju garis kestabilan. Reaksi fisi berantai. Reaksi fisi berantai adalah sederetan pembelahan inti di mana neutron-neutron yang dihasilkan dalam tiap pembelahan inti menyebabkan terjadinya pembelahan inti-inti yang lain. Reaksi fisi berantai ini dibagi menjadi dua macam. Yang pertama ada reaksi fisi berantai terkendali, yang kedua ada reaksi berantai terkendali. Nah, dari gambar reaksi fisi berantai terkendali, teman-teman dapat lihat bahwa dilakukan dengan cara membatasi jumlah neutron yang membelah inti dalam lingkungan inti atau mengkondisikan tiap pembelahan inti dengan menyumbang hanya satu neutron yang akan menyebabkan pembelahan satu inti lainnya. Nah, kemudian reaksi fisi berantai tak terkendali terjadi ketika neutron yang dihasilkan dari setiap pembelahan inti lain dan proses ini berlangsung secara terus-menerus. Energi yang terlepas akan terjadi sangat cepat sehingga terjadi ledakan seperti bom atomik. Kemudian reaksi fusi atau penggabungan. Reaksi fusi atau reaksi termonuklir adalah sebuah proses saat dua inti atom ini bergabung, membentuk inti atom yang lebih besar dan melepaskan energi. Energi yang dihasilkan dari reaksi fusi ini lebih besar daripada energi yang dihasilkan oleh reaksi fisi dari unsur berat dengan massa yang sama. Perhatikan reaksi fusi dengan bahan dasar antara deuterium dan juga litium berikut ini. Fusi nuklir adalah sumber energi yang menyebabkan bintang bersinar dan bom hidrogen meledak. Yang pertama ada aplikasi reaksi fusi. Yang pertama, reaksi fusi nuklir pada bintang atau matahari. Persamaan reaksinya ada 3 tahap, teman-teman dapat lihat di sini. Reaksi pertama dan kedua terjadi 2 kali. Kedua positron saling menghilangkan dengan sebuah elektron dan menghasilkan radiasi elektromagnetik. Yang kedua, reaksi fusi nuklir pada bom hidrogen. Bahan baku hidrogen adalah inti deuterium dan tritium yang akan bergabung membentuk inti helium sambil membebaskan energi yang sangat besar. Jadi membentuk inti helium sambil membebaskan energi yang sangat besar. Untuk menggabungkan inti-inti tersebut diperlukan suhu yang sangat tinggi yang diperoleh dari ledakan atom biasa yang dihasilkan oleh reaksi fisi sebagai pemicu
berlangsungnya reaksi fusi bom hidrogen yang akan menghasilkan ledakan bom yang lebih dahsyat. Bersama reaksi fusi untuk bom hidrogen itu dapat ditulis seperti gambar ini. C. Energi reaksi inti. Energi reaksi inti yang timbul diperoleh dari penyusutan massa inti, yaitu perbedaan jumlah massa inti atom sebelum reaksi dengan jumlah massa inti atom sesudah reaksi. Suatu reaksi atom itu inti membutuhkan penggunaan kesetaraan massa dan energi yang dirumuskan oleh Albert Einstein, yaitu E sama dengan mc². Bila massa nuklida yang tepat diketahui, kita dapat menghitung energi reaksi inti dengan menggunakan rumus di atas. Lambang M itu menyatakan massa bersih dengan satuan kilogram. Sedangkan C itu adalah kecepatan cahaya yang satuannya meter per detik. Energi itu E dinyatakan dalam joule. Apabila semua inti atom dinyatakan dalam SMA atau satuan massa atom, maka energi total yang dimiliki massa sebesar 1 SMA setara dengan energi sebesar 931 MeV. Atau 1 SMA sama dengan 1,66 dikali 10 pangkat min 27 kg. Saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan Salsa Novenda dan saya akan menjelaskan tentang perbedaan reaksi inti dan kimia. Reaksi inti berbeda dengan reaksi kimia, dikarenakan reaksi tersebut terjadi pada tingkatan inti atom atau nukleus, bukannya atom secara keseluruhan. Berikut adalah tabel perbedaan reaksi inti dan kimia. Nah, bisa kita lihat nih perbedaan reaksi inti dan reaksi kimia. Pada reaksi inti, atom diubah susunannya melalui pemutusan dan pembentukan ikatan kimia. Sedangkan pada reaksi kimia, unsur seperti isotop dari unsur yang sama dikonversi dari unsur yang satu ke lainnya. Pada reaksi inti juga, hanya elektron dalam orbital atom atau molekul yang terlibat dalam pemutusan dan pembentukan ikatan. Sedangkan pada reaksi kimia ada proton, neutron, elektron, dan partikel lainnya yang terlibat dalam reaksi. Pada reaksi inti, reaksi ini diiringi dengan penyerapan atau pelepasan energi yang sangat kecil. Sedangkan pada reaksi kimia diiringi dengan penyerapan atau pelepasan energi yang sangat besar. Nah, pada reaksi inti, laju yang dipengaruhi oleh suhu, tekanan, konsentrasi, dan katalis. Sedangkan pada reaksi kimia, lajunya biasanya tidak dipengaruhi oleh suhu, tekanan, dan katalis. Dan pada reaksi inti, isotop yang berbeda memberikan karakteristik yang sama. Sedangkan pada reaksi kimia, isotop yang berbeda memberikan karakteristik yang berbeda juga. Nah, selanjutnya tentang pengertian tampang lintang. Tampang lintang itu adalah suatu ukuran probabilitas terjadinya reaksi nuklir. Probabilitas tersebut digambarkan sebagai suatu area di mana target berada dan dinyatakan dalam Born. 1 Born sama dengan 10 pangkat min 28 M pangkat 2. Nah, jika ditulis bahasa Indonesia sebagai penampang lintang, cross section pada konteks ini merupakan probabilitas terjadinya tumbukan antara satu partikel dengan inti atau partikel lainnya. Cross section merupakan parameter kuantum yang berkaitan dengan terjadinya reaksi inti radioaktif. Absorption cross section yakni tampang lintang yang berperan dalam penyerapan partikel oleh suatu inti atom. Dalam hal ini biasanya partikel yang dimaksud adalah Newton, yaitu menyerap Newton, maka inti atom tersebut akan mengalami reaksi pembakaran atau burn up. Selanjutnya tentang fungsi eksitasi inti. Eksitasi dalam fisika adalah penambahan sejumlah diskrit energi atau disebut energi ekstasi untuk sistem seperti atom, molekul, sehingga menghasilkan perubahan yang sama. Biasanya dari kondisi energi terendah atau ke dasar ke salah satu energi yang lebih tinggi atau keadaan tereksitasi. Nah, fungsi eksitasi sendiri itu adalah untuk aluran antara penampang lintang reaksi inti dan energi partikel penembak. Fungsi eksitasi
Reaksi dengan partikel bermuatan dapat ditentukan dengan menggunakan percepatan partikel yang dapat menghasilkan partikel penembak dengan energi kinetik bervariasi. Dalam sistem nuklir, atom dan molekul, keadaan-keadaan tereksitasi tidak terus didistribusikan tetapi memiliki nilai energi diskrit tertentu saja. Dengan demikian, energi eksternal atau energi eksitasi dapat diserap dalam jumlah diskrit. Proton dan neutron dalam inti atom merupakan sistem yang dapat dinaikkan secara diskrit menjadi tingkat energi yang lebih tinggi dengan menyediakan energi eksitasi yang tepat. Energi eksitasi nuklir kira-kira 1 juta kali lebih besar dibandingkan dengan energi eksitasi atom. Berikut adalah gambar proses energi eksitasi. Seperti ini. Kemudian tentang mekanisme reaksi inti. Nah, reaksi inti dinyatakan dalam bentuk persamaan sebagai berikut, yaitu proyektil ditambah inti sasaran menjadi inti sisa ditambah partikel termati. Dalam setiap persamaan reaksi inti, muatan total Z dalam jumlah nukleon atau total A harus sama pada kedua ruas persamaan. Reaksi-reaksi inti pada persamaan diklarifikasikan menurut proyektil, partikel teramati dan inti sisa. Jika proyektil dan partikel teramati adalah sama. Nah, dalam inti sebagian zarah proyektil akan dihamburkan, sebagian lainnya akan diserap oleh inti atom target. Nah, tahapan-tahapan reaksi inti sebagai berikut. 1. Ada tahapan zarah bebas. Hasil eksperimen menunjukkan bahwa pada setiap reaksi inti selalu terjadi hamburan dan serapan. Pada tahap ini, sebagian zarah proyektil dihamburkan secara elastis dan sebagian diserap inti atom untuk memasuki tahapan inti majemuk. Yang kedua, ada tahapan inti majemuk. Pada tahapan ini, sebagian zarah yang diserap dari tahapan pertama dihamburkan kembali dalam hamburan elastis majemuk. Sebagian lainnya membentuk inti majemuk atau menuju ke tahapan akhir melalui reaksi langsung. Dan yang terakhir ada tahapan akhir, inti majemuk akan mengalami peluruhan dan memancarkan zarah untuk membentuk inti baru yang stabil. Jika inti majemuk tidak berbentuk, maka pada tahapan ini akan terjadi reaksi langsung antara lain reaksi fisi dan fusi. Berikut adalah gambar mekanisme reaksi inti. Bisa kita lihat zarah datang, kemudian ada tahapan majemuknya dan menuju tahapan akhir seperti gambar berikut. Nah, kalau yang ini adalah gambar interaksi zarah. Bisa dilihat seperti pada gambar ini, interaksi zarah tersebut. Nah, sekian dari penjelasan saya dan terima kasih, semoga dapat memahami. Sekian dari presentasi kelompok 9. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dapat dipahami ya.